Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. This is video presentation text about USB. Okay. My name is Erin Kurniasi. I am from Pangandaran, electrical engineering study program. I study at the Muhammadiyah University of Tasikmalaya. Okay, the first. What is USB? Nah, USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus, menyediakan antarmuka perangkat keras serial plug and play yang dapat diperluas, cepat, dua arah, berbiaya rendah, dan dapat dicolokkan panas, memungkinkan pengguna untuk menghubungkan berbagai macam peripheral ke komputer dan mengkonfigurasi secara otomatis dan siap digunakan. Diimplementasikan untuk menyediakan pengganti port lama agar penambahan perangkat peripheral menjadi cepat dan mudah bagi pengguna akhir. Nah, untuk lebih singkatnya lagi USB adalah standar koneksi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti perangkat komputer dan perangkat peripheral. Itu yang lebih singkatnya atau yang bisa kita pahami secara garis besarnya. Nah, apa sih perangkat peripheral itu? Nah, perangkat peripheral itu seperti keyboard, mouse gitu, speaker gitu. Untuk yang belum tahu tentang perangkat peripheral, kalian bisa lihat di Google karena perangkat peripheral itu sangatlah banyak gitu. Kemudian pada tahun 1995 sampai 1996, Compaq Digital Achievement Corporation, IBM, Intel, Microsoft dan NICE, yang kemudian diikuti oleh Hewlett-Packard, Lucent, dan Philips, berkumpul dan merancang USB. Jadi kalau ada yang bertanya siapa sih yang menciptakan USB? Yang menciptakan USB adalah sekumpulan para ahli di bidang komputer atau para ahli bisnis gitu. Para ahli bisnis seperti Digital Achievement Corporation, IBM, Intel, Microsoft, dan NICE yang kemudian diikuti oleh Hewlett-Packard dan Philips. Nah, itulah pencipta dari si USB pada tahun 1995 itu. Nah, kemudian apa sih keuntungan dari USB? Nah, keuntungan USB tersendiri adalah hemat biaya, hemat daya, desain serbaguna, satu hal yang cocok untuk semua, tahan terhadap goresan dan debu atau kenyamanan. Dan paling penting itu kenyamanan penggunaannya begitu. Kemudian, nah tadi kita membahas tentang keuntungannya. Yang sekarang kekurangan, apa sih kekurangan dari USB itu? Kekurangan dari USB adalah ukurannya terlalu kecil. Kemudian ukuran yang terlalu kecil menyebabkan beberapa perangkat mudah hilang. Jadi karena kecil gitu, jadi mudah hilang. Mungkin atau ketika kita menyimpan di dalam tas bisa saja jatuh karena kecil, jadi tidak mudah diketahui, tidak mudah ditemukan. Kemudian dibandingkan beberapa CD yang dapat diperbaiki, sekali tergores untuk mengambil data USB, sekali gagal mereka gagal. Jadi ketika USB tergores atau sudah tidak layak pakai, tidak bisa lagi digunakan. Jadi hanya ketika sekali gagal, maka si USB itu akan gagal gitu. Nah, terus bagaimana sih bagaimana itu bekerjanya? Nah, komputer akan memutuskan jenis data yang digunakan perangkat. Interupsi, yang pertama interupsi, transfer data rendah, keyboard atau mouse, massal, data dalam jumlah besar, printer atau hard drive eksternal, dan synchronous, data yang dialirkan mikrofon atau speaker. Nah, pengkodingan, proses pengkodean ulang atau modifikasi informasi ke dalam format atau pola yang diinginkan adalah saat kedua perangkat komunikasi dan konfigurasi bentuk transmisi data mana yang harus digunakan gitu. Kemudian ada juga pengiriman
Penyampaikan informasi dari perangkat ke lokasi lain dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti mengetik beberapa tombol pada keyboard atau mentransfer data dalam jumlah besar seperti gambar, musik, dan sejenisnya. Kemudian ada juga menerima, mengenali dan menerima informasi dari transisi dan mengumpulkan masukan dan menyiapkan untuk disimpan. Disinilah tombol yang diketik akan ditampilkan ke layar atau disimpan dalam dokumen Words. Keserbagunaan. Nah, ternyata USB itu sangat berguna ya teman-teman, karena dapat kita lihat di dalam PPT ini USB dapat dimasukkan ke dalam apa saja sih. Yang pertama ada mainan, kamera, telepon, dan spaikan. Ternyata USB itu bisa dimasukkan ke dalam mainan loh teman-teman. Kemudian ada juga instrumen, mikrofon, lampu, dan kipas pendingin. Bisa kalian lihat di dalam PPT slide di atas berikut. Nah, evolusi. Nah, ternyata banyak jenis-jenis USB dari tahun ke tahun. Seperti USB 1.0 atau 1.1, kecepatan transfer maksimum 200 Mbps pertama kali muncul di pasaran pada tahun 95 dan 98. Nah, seperti itu. Contohnya. Kemudian USB berkecepatan tinggi atau USB 2.0 dirilis dengan kecepatan 480 Mbps, dirilis pada tahun 2000-an. Kemudian USB Super Speed atau USB 3.1 prediksi kecepatan 5 Gbps segera menjadi real. Di masa depan, USB nirkabel koneksi Anda akan memiliki keamanan pribadi yang sama dengan kabel USB 2.0. Jadi, nah di setiap versi, nah itu kan setiap versi ada beda-beda versi. Yang pertama ada 101, ada 2.20, ada 3.1, memiliki kecepatan transfer data yang berbeda dengan versi lebih baru umumnya menawarkan kinerja yang lebih baik. Berarti mungkin karena seiringnya zaman lebih ke modern lagi, pasti si USB itu menciptakan yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih meningkatkan kecepatan pada si USB yang akan masa mendatang. Semoga kita sebagai anak muda generasi bisa menciptakan USB itu di masa yang akan mendatang. Nah, jadi untuk kesimpulannya, USB adalah perangkat yang itu untuk menghubungkan perangkat elektronik gitu, seperti perangkat komputer dan perangkat peripheral gitu. Mungkin di sini beberapa sumber yang saya kutip. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.